Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi, pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya, Bapak Anwar, pada materi kali ini yaitu fikih pada bab yaitu azan dan iqomah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan materi tentang azan dan iqomah, ya, tapi kali ini Pak Anwar akan mengulangi kembali, mereview materi kembali yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, anak-anak yang berbahagia, azan, pernahkah kalian mendengarkan azan? Pasti pernah. Setiap hari kita pasti mendengar azan. Azan itu apa? Azan adalah panggilan seorang muazin kepada orang muslim agar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi ketika mendengar azan itu berarti tandanya waktu sholat sudah tiba. Nah, kalau waktu sholat sudah tiba, apa yang kalian lakukan? Apakah tetap main HP, main game? Apakah bermain Lego? Nah, ketika mendengar azan, kita sebaiknya gimana? Kita sebaiknya harus segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu yang paling baik adalah fi awwali waktiha, di awal waktu. Jangan menunda-menunda sholat. Ya. Nah, tujuan azan itu apa? Memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Nah, mungkin kemarin kalian sudah membaca materi yang disampaikan oleh Pak Anwar. Nah, selanjutnya kapan toh kita disyariatkan azan itu mulai disyariatkan kepada umat Islam, yaitu pada tahun ke-1 Hijriyah. Ya, pada tahun ke-1 Hijriyah azan mulai disyariatkan. Nah, orang yang mengumandangkan azan disebut apa, anak-anak? Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Orang yang mengumandangkan azan. Nah, ketentuan muadzin, ayo, kemarin sudah Pak Anwar jelaskan ketentuan muadzin, ada banyak di PowerPoint yang pertama. Ya, yang pertama saya ulangi lagi, suci dari hadas kecil dan besar. Nah, jadi kalau sudah suci harus suci. Maksudnya hadas kecil, contohnya kalau sudah batal tidak punya wudhu harus berwudhu dulu. Kalau sudah kentut harus berwudhu dulu ketika mau azan. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Nah, nggak boleh semisal kalian mengumandangkan azan menghadap ke timur. Nah, nggak boleh. Jadi azan menghadap ke kiblat atau ke barat. Yang ketiga, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring dan keras. Nah, suaranya harus keras. Seperti dulu ada sahabat Nabi, yaitu siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu suaranya keras dan bagus, orangnya hitam. Nah, tapi sama Nabi diberi apa? Diperintahkan untuk menjadi muadzin ketika zaman Rasulullah. Ketika Bilal naik ke atas gunung untuk melaksanakan azan, nah, semuanya pasti mendengar. Ya, dari suara yang tinggi, dari daerah yang tinggi. Terus yang keempat, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Contoh begini, Allahu Akbar. Nah, nggak boleh. Harus dengan suara yang pelan, yang keras dan bagus. Nah, kalau bisa suara yang paling merdu.
nggak boleh cepet-cepet. Selanjutnya memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua telinga. Nah, gini ya, gini dimasukkan ke dalam telinga gini, ya. Ini masukkan dalam telinga. Ya. Selanjutnya menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Ya, harus makhrajul hurufnya yang fasih. Jadi membacanya nggak boleh asal-asalan. Ayo, ya. Jadi kalian kan sudah mengaji, ya. Di sekolah sudah diajari mengaji. Jadi kalau mengucapkan huruf per huruf itu harus sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kepada kalian semuanya. Selanjutnya, hendaknya tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Nah, nggak boleh sambil gojek, sambil bermain dengan temennya, nggak boleh, ya. Selanjutnya, nah, setelah selesai azan, muadzin berdoa. Nah, berdoa setelah azan. Selanjutnya, orang yang azan atau muadzin harus seorang laki-laki yang sudah baligh dan mumayyiz. Nah, harus baligh dan mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah mengetahui hal yang buruk dan yang baik. Nah, anak-anak, kalian kemarin sudah ada yang mengirimkan beberapa video kepada Pak Anwar tentang azan, ya. Sebagian sudah ada. Nah, gimana lafal azan itu anak-anak? Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua kali ya. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selanjutnya hayya 'alas shalah. Selanjutnya hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu merupakan lafal azan. Nah, sesudah azan selesai, kita berjeda sejenak. Nah, dalam jeda ini anak-anak, ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la yuraddu. Nah, ada hadis yang menyebutkan begitu, insya Allah begitu hadisnya. Doa sesudah antara azan dan iqamah itu sama Allah tidak akan ditolak. Jadi gunakan kesempatan kalian ketika kalian berjamaah di masjid, ketika selesai azan itu kalian jangan rame sendiri. Kalian duduk tenang sambil menunggu iqamah, sambil berdoa. Doa kalian akan diijabah oleh Allah. Nah, kalau iqamah lafalnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali ya kalau iqamah. Kalau adzan tadi dua kali ya. Saya ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, itu merupakan lafal iqamah. Iqamah itu apa? Iqamah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, ketika iqamah sudah dikumandangkan, segera kita merapatkan shaf, menempati shaf, ya, merapatkan shaf untuk melaksanakan sholat, ya. Sholat akan segera dimulai. Nah, iqamah ini pelafalannya beda dengan azan. Kalau azan tadi dengan suara yang keras
dan pelan. Nah, kalau iqomah ini disunahkan agak cepat, tapi jangan cepet-cepet ya. Nah, suaranya agak gimana ya? Suaranya agak rendah ketimbang waktu adzan tadi. Ya, mungkin dari sini penjelasan Pak Anwar. Nah, setelah azan tadi, anak-anak kita disunahkan untuk berdoa setelah azan. Gimana doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu merupakan doa setelah azan. Anak-anak, tugas dari Pak Anwar, kalian hafalkan doa setelah azan ini ya, dihafalkan ya. Siap menghafalkan doa setelah azan ya? Jangan lupa doa setelah azan dihafalkan. Mungkin materi dari Pak Anwar cukup sampai sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.